Sekali lagi saya mau menyapa Yusi Tangerang, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri Galatia kita. Sebelum saya masuk teks, saya ingin bertanya saudara ya, siapa di sini yang happy kalau sesuatu yang seharusnya milik saudara tapi diambil? Boleh angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, saya mau ambil milik saudara nanti selesai ibadah. Gak ada saudara ya. Gak ada yang happy kalau yang seharusnya miliknya itu diambil. Tapi hari ini saya mau memberi saudara satu kebenaran. Ada satu hal yang ketika diambil dari kita, kita bisa bersyukur dan bersuka cita akan hal itu. So kita masuk khotbah hari ini judulnya He Took What Was Mine. Dia mengambil apa yang dulu milik saya. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 10 sampai 14, hanya 4 ayat. Saya mau mengajak saudara untuk baca ini bersama-sama ya, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, dengan penuh pengharapan. Inilah firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 10 sampai 14. 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata salah saudara ya, cuma 5 ayat bukan 4 ayat, saya berbohong. Tapi saudara, hari ini kita belajar ya. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa kita berhak menerima berkat Abraham, yaitu hidup yang dibenarkan lewat iman kita kepada Tuhan yang menyelamatkan. Ini berarti bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Kristus. Rely on His grace, rely on His works. Hari ini kita akan belajar berarti kalau hidup yang bersandar pada Kristus adalah hidup yang diberkati, maka sebaliknya hidup bersandar pada hukum Taurat berarti hidup di bawah kutuk. Ini poin kita pertama. Kalau hidup yang bersandar pada Kristus, pekerjaannya yang sempurna adalah hidup yang diberkati, berarti hidup bersandar pada hukum Taurat berarti hidup di bawah kutuk. Ayat 10 berkata, karena semua orang, ini berarti tanpa terkecuali, semua yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Apa maksudnya? Mungkin agak sedikit membingungkan ya. Apa maksudnya hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Nah, secara harafiah jika diterjemahkan dari bahasa Yunani, maka bagian ayat ini berbunyi, for as many as are of works of law are under a curse. Makin bingung saudara ya, sabar. Of ini dalam bahasa Yunani bisa kita artikan dari, berasal dari atau berdasarkan pada, berfondasikan pada. Kalau kita lihat berarti arti kalimat hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu berarti hidup berdasarkan, bersandarkan, berfondasikan pada hukum Taurat. Bahkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan saudara ya, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang berkata, but those who depend on the law to make them right with God. Mereka yang bersandar pada hukum Taurat untuk dibenarkan, untuk diselamatkan, untuk memperbaiki, kira-kira supaya disayang Tuhan, dikenan Tuhan. Mereka yang berusaha mendapatkan kebenaran dari menaati hukum ada di bawah kutuk. Nah, pertanyaannya kenapa hidup yang berdasarkan hukum Taurat itu berarti ada di bawah kutuk saudara? Kita balik ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, di sini Paulus mengutip dari Ulangan 27 ayat 6. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Nah, kuncinya perhatikan di sini adalah
setia melakukan, dan segala sesuatu. Look at this. Setia melakukan. Itu kalau kita lihat ke bahasa aslinya stay, remain, tinggal, tetap, emenei, ya, abide, tinggal di dalamnya. Setia melakukan. Kalau tinggal di dalam itu kan seluruhnya saudara. Tinggal di dalam rumah, saudara nggak bisa tinggal di dalam rumah tapi tangannya enggak saudara. Tangannya di pintu kelewar-kelewar gini nggak bisa saudara. Saudara tinggal ya di dalam rumah semuanya. Berarti kita nggak bisa tuh kadang-kadang mau taat, kadang-kadang enggak. Stay, remain, ini berarti secara konsisten melakukan hukum. Bukankah ini sudah susah saudara ya? Konsistensi. Ini bukan hal yang mudah. Untuk stay, remain, abide, tinggal adalah hal yang tidak mudah. Coba tanyakan pada teman-teman yang mungkin suka bikin konten. Susah konsisten saudara ya. Susah. Dan bukan cuma melakukannya secara tebang pilih saudara, cherry picking, tapi melakukannya segala sesuatu, all, every, semuanya, setiap. Kalau saudara tahu saya ini suka milih makanan saudara. Makan ayam harus dada. Bukan preferensi, memang gak bisa makan selain dada saudara. Saya lebih mungkin makan nasi aja daripada makan nasi sama ayam paha. Bahkan kalau makan dada aja saudara, saya sisakan daging-daging yang di pinggir tulang. Karena itu kenyal-kenyal dan saya geli saudara. Saya gak pernah habis kalau makan ayam. Karena saya pilihin, saya pilih-pilih. But you cannot do this with the law. Kamu gak bisa pilih-pilih yang kamu suka untuk dilakukan. Kamu harus lakukan semuanya. Gagal satu, gagal semua. Kamu gak bisa ninggalin bahkan satu saja dari hukum. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hukum Taurat bukan seperti soal ulangan yang kalau salah satu kita bisa masih dapat 90. Salah dua bisa dapat 80, masih bisa dapat bagus. Hukum Taurat bukan berkata lakukan sebisanya kamu aja. Lakukan dulu yang gampang, kan ulangan gitu ya, kerjain dulu yang gampang. Gak bisa saudara, hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Bahkan di ayat 11 dan 12 Paulus berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Atau bahasa aslinya dibuktikan. Karena apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Gak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum saudara. The just, orang benar hidup oleh iman. Dan by the way Paulus mengutip Habakuk 2 ayat 4. Orang yang hidup oleh hukum Taurat harus melakukannya secara sempurna, secara konsisten dan tidak pilih-pilih. Kalau nggak bisa, ya terkutuk. Berkat itu adalah pembenaran di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus, berarti kutuk adalah hukuman. Kalau kita buat rumusnya kayak gini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat. Karena kita tidak bisa setia melakukan segala yang tertulis di hukum Taurat. Berarti kalau kita hidup mengandalkan hukum Taurat, maka kita hidup di bawah kutuk. Mungkin saudara berkata, oh, gak adil saudara ya. Masa aku cuma melanggar satu bisa kena hukuman sih, gak adil. Gak bisa lolos apa ya. Karena cuma satu yang aku langgar loh. Coba perhatikan saudara melanggar lalu lintas. Saudara terobos lampu merah. Terus ada polisi stop saudara, mau ditilang. Terus saudara bilang, Pak jangan ditilang dong. Saya ini taat loh bayar pajak. Gak pernah telat. Saya gak pernah mencuri. Saya gak pernah menipu. Saya gak pernah membunuh. Masa gini aja aku ditilang sih? Pertanyaannya, saudara dilepaskan atau tetap ditilang? Tergantung, bahaya saudara. Kalau benar saudara, dilepaskan atau ditilang? Ditilang saudara. Walaupun saudara gak pernah membunuh loh. Gak pernah menipu loh, gak pernah nilep pajak loh saudara, tetap ditilang. Gak bisa kayak gitu saudara. Atau mungkin saudara berpikir aku ini gak sejahat itu. Aku gak membunuh, aku gak berzina, masa aku di bawah kutuk sih? Aku melakukan loh banyak hal baik.
Aku berusaha loh menaati semua hukum. Wah, semua hukum keren banget. Tunggu. Melakukan ini bukan cuma di perbuatan, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan. Pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu harus selalu sejalan dengan firman Tuhan. Selalu. Orang bisa punya motivasi yang benar tapi caranya salah. Mungkin motivasinya untuk cari uang lebih banyak supaya keluarganya bisa lebih tercukupi. Tapi caranya apa? Dia nilep uang. Orang bisa juga perbuatannya benar, motivasinya salah. Contohnya kalau kita melayani, tapi supaya dilihat orang, supaya dapat tepuk tangan, supaya lebih dikenal. Perbuatannya benar melayani, tapi motivasinya salah. Dan yang paling parah adalah ketika perbuatannya salah, motivasinya salah juga. Gak cuma di perbuatan, pikiran dan perasaanmu harus selalu sejalan dengan firman Tuhan. Itulah kenapa kita berkata, kalau kamu benci saudaramu, walaupun kamu gak pernah membunuh mereka secara fisik. Kalau kamu benci mereka, berarti kamu sedang membunuh. Meskipun kamu gak pernah berzina, tapi kalau kamu lihat dan mengingini seorang wanita, kamu sedang berzina. Terus wanita berkata, nah tuh cowok-cowok dengerin. Ya kan? Tapi bukankah yang wanita juga sering lihat sosok pria yang baik, lebih perhatian, lebih lembut. Terus dalam hati bilang, andai suamiku seperti dia. Sama aja bun, sama aja. Yang cewek-cewek juga lihat kalau lihat opa-opa Korea. Terus mengingini siapa tahu dia jadi milikku. Wah, sama aja saudara. Makanya gak cuman dalam perbuatan yang terlihat, di pikiran dan di perasaan harus sejalan dengan firman Tuhan. Makanya saudara kalau bilang, aku kayaknya gak sejahat itu kok. Let me tell you something. Kita sejahat itu saudara. Kenapa? Kok hidup yang berdasarkan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk? Jawabannya jelas. Karena hukum menuntut kesempurnaan. Dan kalau kita rely on the law untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan, kebenaran, kita semua ada di bawah kutuk. Karena gak ada yang bisa memenuhi kesempurnaan itu. But wait, poin pertama kita ini, hukum yang menuntut kesempurnaan membuat kita merasa tidak mampu. Membuat kita merasa desperate, gak bisa. Tapi kabar baiknya justru ini adalah tujuan dari hukum. Kita agak lompat sedikit ke ayat 19 dari Galatia 3. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Buat apa hukum Taurat diberikan? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Sebelum hukum Taurat diberikan udah ada dosa belum? Udah. Manusia tahu kalau salah. Ada perasaan bersalah, makanya anak kecil kalau habis mecahin piring, mecahin gelas, jatuhin makanan, ngumpet saudara. Menutupi. Kenapa? Karena ada perasaan bersalah. Tuhan taruh nurani dalam hidup setiap manusia. Nah, hukum diberikan untuk menunjukkan karakter Allah dan bagaimana kita seharusnya berlaku di hadapan Allah. Sekaligus menunjukkan bahwa ini loh yang kamu lakukan, ini dosa. Yang kamu lakukan ini salah. Saudara perhatikan, di gereja ini gak ada larangan dilarang merokok saudara ya. Ada gak? Gak ada. Kenapa? Karena gak ada yang pernah merokok dalam ruangan. Nah bayangkan saudara minggu depan datang ke gereja tiba-tiba dipajang, dilarang merokok di sini ya. Berarti apa? Berarti kemarin ada yang merokok di dalam ruangan. Makanya dikasih sign. Inilah maksudnya hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sehingga ketika manusia melakukan dosa bukan hanya perasaannya yang bersalah. Tapi dia sungguh-sungguh tahu bahwa dia telah melanggar hukum Tuhan. Bahwa dia telah melanggar kekudusan Tuhan. Ia benar-benar melanggar sebuah perintah. Hukum Taurat dalam hal ini menunjukkan masalah. Tetapi tidak memberikan solusi. Hukum Taurat memberikan instruksi apa yang harus kita lakukan. Tetapi tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya.
Mungkin kita bisa melakukan dan menaati hukum. Tapi itu pun dengan paksaan. Dengan rasa takut. Dengan rasa frustrasi. Bukan karena kita mencintai hukum itu sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, bukankah kita membenci hukum? Kayak selahnya tadi ya, kita gak suka aturan. Kita gak suka dikekang. Sesering apa saudara kita tahu kita salah. Sesering apa kita tahu apa yang kita lakukan itu gak benar. Gak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tetap melakukannya. Kayak anak ya, saudara siapa yang udah punya anak, kalau kita bilang stop, makin dilakukan saudara. Kita semua pada dasarnya membenci hukum. Walaupun kita melakukannya di luar. Martin Luther berkata, para pelaku hukum yang munafik adalah mereka yang berusaha memperoleh kebenaran melalui perbuatan baik yang dilakukan secara mekanis, sementara hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka bertindak seperti tukang kayu yang bodoh, yang memulai membangun dari atap ketika membangun rumah. Secara mekanis, kita berusaha menaati hukum, tapi ternyata hati kita tidak mencintai Tuhan. Kita membenci sang pemberi hukum. Dan itulah yang terjadi dengan hati setiap kita. Namun dengan adanya hukum, kita makin merasa gak mampu. Ini menunjukkan bahwa bukan saja kita gak nyampe untuk mencapai tuntutan kesempurnaan hukum. Tapi ini saudara, menyadarkan bahwa kita benar-benar ada di bawah kutuk dosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Ini tujuan hukum saudara. Hukum gak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan. Melainkan untuk menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan keselamatan yang oleh karena kasih karunia semata. Saudara Dr. Phil Williams memberikan satu ilustrasi yang bagus tentang hukum. Hukum adalah cahaya yang menunjukkan betapa kotornya ruangan. Tetapi ia bukan sapu yang membersihkannya. Ia ada cuman memberikan kita hint seberapa kotornya kita. Seberapa berdosanya kita. Seberapa tidak mampunya kita. Seberapa kita membutuhkan juru selamat. Tapi gak bisa membersihkan kita. Seperti lampu yang menerangi setiap sudut hati kita. Dan menunjukkan betapa kotornya hati kita. Menunjukkan betapa condongnya hati kita untuk menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala dalam hati kita. Hukum menunjukkan betapa jahatnya hati kita. Pertanyaannya untuk kita renungkan saudara. Ketika lampu itu menyoroti setiap sudut hati kita. Dan menunjukkan betapa hancurnya, betapa bobroknya, betapa berdosanya kita. Apa yang menjadi respon kita? Apakah yang A? Masa sih aku gak mampu? Gak mungkin aku gak mampu. Aku harus lebih lagi menunjukkan kalau aku mampu. Dan kau akan tetap relying on yourself. Bersandar pada apa yang kamu lakukan. Sampai pada titik. Antara kamu menjadi sombong karena bisa taat. Atau hancur karena gak bisa taat. Ketika kamu sombong ketika bisa taat. Berarti kamu sedang melanggar lagi saudara. Atau respon yang kedua, oke, memang aku kotor dan tidak mampu. Kalau gitu aku akan membiarkan hati ini kotor aja. Dan bahkan aku akan buat semakin kotor. Aku akan hidup seenaknya. Toh aku gak bisa menaati hukum. Yang mana respon saudara? Saya berdoa hari ini ketika hukum itu menyoroti setiap sudut hati kita. Mengingatkan bahwa kita adalah berdosa, mengingatkan pelanggaran-pelanggaran, pemberontakan-pemberontakan yang kamu lakukan. Kita bisa meresponi dengan sebuah pengakuan bahwa aku membutuhkan juru selamat. Sebuah pengakuan bahwa aku memang tidak mampu. Sampai kapanpun dengan usahaku sendiri aku tidak akan mampu. Karena itu aku membutuhkan Yesus, sang juru selamat yang mematahkan kutuk. Kita kembali ke ayat 13 dan 14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hari ini kita dibukakan, disadarkan bahwa kita nggak bisa abide in the law. Kita nggak bisa melakukan itu dengan setia seluruhnya, sepenuhnya, setiap hukum. Kita semua diingatkan bahwa kita ada di bawah hukum, di bawah kutuk hukum Taurat kalau kita hidup berdasarkan hukum Taurat. Sampai, saudara, ayat 13 berkata, Kristus menebus kita. Dengan jalan apa? Kristus hidup sempurna. Ia taat, ia abide, ia remain, ia stay in the law. Melakukan hukum dengan setia seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa gagal. Tetapi alih-alih menerima berkat ketaatannya, ia bukan hanya menerima kutuk, ia menjadi kutuk. Saudara, kita tahu betapa banyaknya orang yang mengutuki Yesus sejak dari pengadilan, di jalan ketika ia memikul salib sampai kepada kematiannya. Namun setiap kutukan yang dilontarkan oleh mulut orang-orang gak ada bandingannya ketika ia dikutuk oleh Allah Bapa karena dosa kita. Ia menjadikan dirinya sendiri sasaran kutukan dan menempatkan kita yang percaya di luar sasaran kutukan. Yesus menjadikan dirinya sendiri sasaran kutukan dan menempatkan kita yang percaya lepas dari sasaran kutukan. Dia terima semuanya. Dia serap semua murka Allah karena pelanggaran saudara dan saya. The one who kept the law perfectly became the curse we deserved, so that we who break it daily might inherit the blessing he earned. Yesus yang menaati hukum dengan sempurna menjadi kutuk yang layak kita terima. Sehingga kita yang melanggarnya setiap hari mewarisi berkat yang ia peroleh lewat ketaatannya. Saudara, hukum menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tapi juga menunjukkan siapa Kristus Yesus yang sesungguhnya. Ialah juru selamat yang kita butuhkan. Ia menaati hukum ganti kita sehingga kita bisa menerima janji keselamatan. He took what was mine. He took what was yours. Kutuk yang seharusnya saudara terima, dia serap semua. Satu-satunya hal yang mungkin diambil dari hidup kita, tapi kita bisa bersukacita dan bersyukur ketika Yesus mengambil semua kutuk yang seharusnya jadi milik kita karena pelanggaran kita. Saudara, hukum membawa kita untuk mengasihi Yesus dan memampukan kita untuk menyatakan kasih kita dengan penuh ketaatan dan ucapan syukur kepadanya. Tanpa Injil kita mungkin tetap bisa melakukan hukum, tapi kita benci sama hukum. Bahkan membenci sang pemberi hukum. Kita melakukannya tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tapi oleh karena Injil, kita bisa taat melakukan hukum dengan benar-benar mencintainya. Karena apa? Karena aku gak ada beban lagi. Karena aku gak ada rasa bersalah lagi. Karena gak ada condemnation lagi buat kita yang di dalam Yesus Kristus. Kita menaati hukum demi Dia. Untuk menyenangkan dan menyukakan Bapa kita. Karena kita sudah terima keselamatan yang sebenarnya gak layak kita terima. Ketaatan bukan lagi jadi beban, tapi respon hati yang bersukacita dan bersyukur atas karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Terlebih dikatakan tadi saudara ya, melalui karya penebusan kita menerima roh yang dijanjikan. Roh Kudus.
Pribadi yang akan terus menuntun dan memampukan setiap kita dengan kasih dan kuasa-Nya untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup, saya mau ajak saudara untuk baca satu ayat ini bersama-sama. Mazmur 119 ayat 97. 1, 2, 3. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya setiap hari. Saudara, saya berdoa karena Kristus, karena Injil, karena apa yang Kristus sudah selesaikan bagi kita. He took what was ours dan memberikan kita apa yang jadi miliknya, itu berkat ketaatannya. Kita dimampukan untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Mencintai dan melakukan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Karena kasih-Nya kita dimampukan untuk merenungkan, menginginkan, mencintai, dan melakukan firman-Nya. Bukan lagi jadi beban, saudara. Aduh, harus baca Alkitab. Tapi engkau mengingini, mencintai. Caranya cuma satu, ingat bahwa He took what was mine and gave me what was His. Saudara, akan ada cinta akan pribadi Yesus, pribadi Tuhan, dan firman-Nya di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa.